Salam, selamat pagi, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus. Saya Pastor Babu mengucapkan selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan BEM Bandar Serian dan juga semua rakan-rakan Facebook yang bersama saya di dalam siaran langsung kita pada pagi ini. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi peluang untuk dapat menikmati hidup pada hari ini. Bukan karena siapa kita, tetapi karena kasih dan anugerah Tuhan semata-mata. Maka itu saudara-saudaraku semua, mari kita ucapan syukur kita, pujian kita kepada Tuhan Allah kita yang begitu baik, yang begitu mengasihi kita. Ya. Pada pagi ini kita akan terus kepada firman Tuhan. Sebelum kita terus kepada firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu datang merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan kita akan berdoa. Haleluya. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadirat Tuhan pada pagi ini mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik, Tuhan mengasihi kami, Tuhan senantiasa menyertai kami dan memberkati hidup kami. Kami kembalikan pujian syukur kami kepadamu ya Bapa. Ya Bapa, kami datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu, menyerahkan segenap hati, jiwa, roh kami ke dalam tangan-Mu. Kami rindu agar kami senantiasa diperbarui di dalam roh, di dalam seluruh kehidupan kami, agar kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami mau merenungkan dari firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhanlah yang menyertai kami, yang menuntun kami, sehingga membawa pengertian yang benar tentang kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan dengan tangan yang kosong, tidak punya apa-apa, Tuhan hamba-Mu mohon urapan-Mu secara khusus pada pagi ini untuk menjadi saluran berkat kami untuk kami semua. Dan pakailah lidah mulut hamba-Mu sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan untuk memberkati jemaat-Mu. Bapa, terima kasih, terpuji nama-Mu. Kami ikat segala gangguan-gangguan dari yang jahat. Kami tolak, kami singkirkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah roh Tuhanlah yang bekerja di tengah kami, menjamah setiap hati, supaya pada hari ini kami mengalami lawatan Tuhan dan berkat Tuhan untuk kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Topik kita pada pagi ini, saudara-saudaraku, yaitu kasih sayang yang berbelah bagi. Kasih sayang yang berbelah bagi. Sebelum itu, mari kita baca dulu dalam beberapa ayat dalam Kejadian pasal 25. Kita baca daripada ayat karena pasal 25 ini terlalu panjang, maka saya akan baca beberapa ayat saja, yaitu 19 hingga 21 kita baca dulu. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribkah anak Betuel orang Aram dari padang Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribkah istrinya itu mengandung. Dan seterusnya ayat 24 hingga 26 begini bunyinya. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya keluarlah yang pertama warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu,
Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Saudara-saudara, pada pagi kali ini kita mau bahas tentang keluarga Ishak dan Ribkah. Jadi kita tidak akan pergi kemana-mana, kita fokus kepada pembahasan mengenai keluarga Ishak dan Ribkah sahaja pada kali ini. Jadi kalau kita lihat seperti mana ayat yang telah kita baca tadi mengenai Ishak 40 tahun ketika ia mengambil Ribkah menjadi istrinya, dan Ribkah mandul dan tidak beranak, dan Ishak berdoa minta belas kasihan Tuhan sehingga Ribkah mengandung. Dan ketika Ribkah mengandung, ternyata dia mengandung anak kembar. Dia melahirkan anak kembar, yang satu bernama Esau dan yang kedua nama adiknya yang bernama Yakub. Jadi inilah kita lihat keluarga ini di mana Tuhan telah memberkati Ishak dan Ribkah dengan 2 orang anak kembar. Jadi sekarang kita mau bagaimana perjalanan hidup keluarga ini setelah kedua anak mereka ini lahir dan semakin lama semakin membesar, dan apakah yang terjadi di dalam keluarga ini, dan itulah yang kita mau selidiki bersama-sama pada pagi ini. Nah, poin yang pertama yang harus kita belajar pada hari ini, yang pertama, Ishak sayang kepada Esau tetapi tidak sayang pada Yakub. Ini ternyata bahwa kedua anak mereka ini, orang tua mereka pilih kasih. Dia hanya sayang kepada Esau, tetapi tidak sayang kepada Yakub. Nah, mari kita baca ayat 27. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu, Esau menjadi seorang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Jadi kedua orang anak mereka ini tadi, anak kembar ini tadi, mereka dua punya ada karakter yang berbeda. Ada minat yang berbeda. Yaitu Esau lebih berminat pergi memburu. Dia suka memburu. Dia sudah tentu dia akan keluar rumah dan pergi memburu. Sebab itu minat dia, itu kesukaan dia memburu. Jadi kita lihat bahwa Esau ini tadi dia suka memburu dan selalu keluar di rumah. Nah, ayat 28 mengatakan begini. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribkah kasih kepada Yakub. Nah, dalam ayat ini tadi mengatakan bahwa Ishak sayang kepada Esau. Jadi kenapa dia sayang kepada Esau? Sebab ia suka makan daging buruan. Jadi di situ kita lihat bahwa ada sebabnya. Ada sebabnya Ishak pilih kasih terhadap anaknya. Sebabnya ialah ia suka makan daging buruan. Maka itu sebabnya ia sayang kepada Esau. Sebab Esau rajin dan kuat, suka memburu, mencari daging, dan sedangkan ayahnya juga suka makan daging buruan. Inilah sebabnya Ishak sayang kepada Esau. Jadi saudara-saudara, tahukah kita bahwa punca masalah dalam keluarga, dalam rumah tangga, atau berbagai hal-hal yang tidak baik timbul dalam keluarga adalah bermula daripada orang tua. Bermula daripada peranan seorang ayah, bapak. Sebab dialah yang sebagai ketua rumah tangga, dialah yang sebagai imam di dalam keluarga. Maka jika dia melakukan kesalahan,
maka akibatnya akan terkena seluruh keluarga. Nah, ini yang terjadi di dalam keluarga Ishak ini. Sebab Ishak ini tadi dia lebih suka kepada Esau, tetapi Yakub tidak, dia sayang. Sebab dia suka makan daging buruan. Saudara-saudara, sebagai satu keluarga dalam rumah tangga, kita tidak boleh membuat hal-hal yang tidak baik seperti ini. Yaitu kita tidak boleh pilih kasih terhadap anak-anak kita. Jadi kita tidak boleh mengasihi anak kita yang satu ini, sebab ada sebab-sebabnya tertentu engkau mengasihi anak kamu yang satu dan anak kamu yang lain dan engkau tidak mengasihi dia. Ini adalah satu kesalahan, ini adalah satu hal-hal yang tidak patut berlaku kepada dalam keluarga. Nah, tidak heran banyak keluarga-keluarga ibu bapa yang pilih kasih terhadap anaknya. Dia mengasihi anaknya yang satu ini sebab karena anaknya ini, anak saya yang satu ini bagus betul dia. Dia suka memburu, dia suka pergi jala ikan, dia suka pergi pancing ikan. Saya puas makan ikan, saya puas makan daging. Karena dia rajin pergi mencari makan. Sedangkan anak yang satu ini tidak guna. Dia ini, anak saya satu ini menganggur saja di rumah, tidak kemana-mana. Jadi disitulah mulainya kita pilih kasih terhadap anak kita. Anak kita yang di rumah, yang tidak suka pergi mencari ikan, pergi pancing kah, pergi memburu kah, karena dia tidak ada minat di situ. Dia tak suka, dia tak minat. Macam mana nak pergi? Jadi yang sepatutnya ialah baik anak kita yang rajin pergi mencari ikan, mencari buruan, daging buruan kah, seharusnya kita sama rata mengasihi mereka. Sebab mereka semua adalah anak kita. Mana mungkin kita mau pilih kasih? Dan inilah peranan orang tua. Sebagai kita ibu bapa, kita tidak boleh membuat pilih kasih seperti ini. Ada pula ibu bapa yang mengasihi anaknya yang satu lagi. Anak saya yang ini bagus betul dia. Dia ini kerja-kerjaan, dia ini kerja swasta, dia ini kerja company. Sedangkan anak saya ini dia kontrak, gaji hari tak ada gaji, tak ada pendapatan. Lalu kita lebih suka kepada anak kita yang satu ini. Ada sebabnya. Sebab anak saya ini suka beri saya duit. Anak saya ini selalu menolong, memberi saya begini begitu. Jadi kita hanya berfokus kepada apa yang dilakukan anak untuk kita, baru kita mengasihi mereka. Dan jika anak ini tidak melakukan sesuatu untuk kita, lalu kita tidak mengasihi dia. Dan inilah yang terjadi dengan keluarga Ishak ini tadi. Ya. Dan poin yang kedua, mari kita lihat poin yang kedua. Ribkah mengasihi Yakub tetapi tidak mengasihi Esau. Nah, yang tadi dari pihak bapaknya mereka, dan sekarang bagi pihak ibu pula. Ribkah mengasihi Yakub tetapi tidak mengasihi Esau. Sama halnya dengan Ishak tadi, demikian juga Ribkah. Dia mengasihi Yakub tetapi tidak mengasihi Esau. Nah, mari kita baca ayat ini. Ayat 28. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribkah kasih kepada Yakub. Tetapi Ribkah kasih kepada Yakub. Jadi kasih Ribkah hanya pada Yakub dan tidak pada Esau. Jadi apa sebabnya dia mengasihi Yakub daripada Esau? Apa sebabnya? Pasti ada sebabnya. Pasti ada sebabnya Ribkah kasih kepada Yakub. Apa sebabnya? Mari kita baca ayat 27. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Nah, artinya Yakub ini dia tenang saja. Dia suka tinggal di rumah.
dan tak pergi ke mana-mana. Artinya Yakub banyak masa dengan ibunya. Yakub banyak menolong ibunya di rumah, membantu ibunya di rumah. Maka itu sebabnya Ribka sayang kepada Yakub. Saudara-saudara, kedua orang tua mereka ini, baik Ishak maupun Ribka, mereka sama-sama pilih kasih. Inilah puncanya keluarga ini menjadi keluarga yang begitu bermasalah. Saudara-saudara, pada hari ini kita belajar dari kisah keluarga Ishak dan Ribka. Jadi kita tidak boleh pilih kasih terhadap anak-anak kita. Mungkin ada yang di luar sana, ada orang yang ada 2 anak, 1 anak, 3 anak, sampai 5 anak, bahkan ada yang sampai 6-7 anak. Dan kita lihat bahwa jika kita mempunyai 5 anak, mereka pasti ada karakter yang berbeda, ada minat yang berbeda, keinginan yang berbeda, tidak sama. Jadi jangan kita berpikir bahwa anak yang satu ini bagus, dia kita puji-puji, anak saya ini bagus, dia dengar nasihat, dia tolong saya, dia beri sesuatu untuk saya. Oh, anak saya yang satu ini, oh dia setiap bulan dia bagi kami duit, bagi kami belanja. Bagus anak saya ini, lalu kita mengasihi dia. Tetapi anak kita yang lain pula yang tidak ada kerja, yang akhirnya kita selalu menyalahkan dia. Anak saya ini tidak baik, anak saya ini malas, anak saya ini tidak mau cari pekerjaan, anak saya ini mana, saya tidak suka dengan anak saya satu ini. Bukankah kita membuat satu hal yang tidak baik dalam hati kita, yaitu kita pilih kasih terhadap anak kita? Saudara-saudara, janganlah kita buat seperti ini terhadap anak kita. Mereka adalah anak kita semua. Seharusnya kita mengasihi mereka sama rata. Dan tidak boleh berbelah bagi kasih kita kepada anak-anak kita. Jika demikian, itu sebabnya banyak keluarga yang hancur, keluarga yang rosak, keluarga yang bermasalah. Ada juga anak-anak yang mengatakan, oh saya tidak dikasihi oleh orang tua saya, oh saya ditolak oleh keluarga saya ditolak oleh ibu bapak saya. Dan banyak orang anak-anak yang menderita, banyak anak-anak yang ditolak karena orang tua pilih kasih. Saudara-saudara, tahukah kita bahwa kita sebagai orang tua, sebagai ibu bapa, kita adalah imam di dalam keluarga. Kita adalah kepala keluarga yang menjadi harapan anak-anak kita, yang akan menuntun masa depan keluarga kita. Kita bapaklah yang menjadi peranan yang penting untuk kebahagiaan keluarga, menjadi keluarga yang bahagia. Jadi oleh itu mari kita sebagai orang tua, sebagai ibu bapa, mengasihi anak kita sama rata dan jangan pilih kasih. Dan marilah kita menjadi anak ya bapak yang baik, bapak yang dapat menjadi imam dalam keluarga kita masing-masing, ya. Jadi inilah yang kita lihat dalam keluarga Yakub. Dan seterusnya, poin yang ketiga ialah tidak ada kasih sayang di antara adik-beradik. Bagaimana kita tahu bahwa tidak ada kasih sayang di antara adik-beradik ini? Nah, mari kita baca dalam Kejadian pasal 25 ayat 29 hingga 34 yang berbunyi demikian. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berilah, kiranya aku menghirup sedikit dari merah-merah itu karena aku lelah." Tetapi kata Yakub, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Saud Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan
dijualnya lah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungannya. Saudara-saudara, saya tidak berbicara tentang hak kesulungan Esau, tetapi saya berbicara hubungan antara dua persaudaraan ini. Jadi apa yang terjadi antara dua keluarga ini ialah mereka dua tidak ada kasih sayang di antara mereka. Tidak ada kasih sayang di antara adik-beradik ini. Seperti mana yang kita telah baca tadi, jelas sekali. Nah, kita lihat bahwa Esau tadi, kita lihat bahwa dia adalah seorang yang suka memburu, yang selalu keluar kemah, keluar rumah untuk memburu, sedangkan Yakub tinggal di rumah. Nah, apabila Esau kembali ke rumah, ke kemah untuk membawa hasil buruannya, sudah pastilah Yakub di rumah dan keluarganya yang lain akan menikmati hasil buruan Esau tadi. Tetapi apa yang terjadi tidak seperti yang seharusnya. Nah, kita lihat dalam ayat ini tadi, ketika Esau telah kembali ke kemah dari buruannya, dia berkata kepada adiknya yang di rumah Yakub, "Berilah kiranya aku menghirup sedikit dari merah-merah itu karena aku lelah." Sudah tentu memang pasti bahwa Esau begitu letih sekali, lelah sekali. Bukan saja lelah letihnya, tetapi haus dan lapar. Sepanjang hari memburu, sudah pasti Esau lapar dan haus. Tidak ada cara lain memang balik ke rumah untuk mencari makanan yang ada di rumah. Tetapi herannya, Yakub yang ada di rumah tadi, ya, yang sedang memasak tadi, menolak untuk memberi kepada Esau. Tidak mau dia memberikannya. Malahan kita lihat dia menuntut hak kesulungan Esau. Nah, ini adalah satu perkara yang tidak seharusnya terjadi. Bukankah makanan di rumah itu adalah makanan bersama? Bukankah hasil buruan Esau tadi juga adalah mereka makan bersama? Mengapa Yakub menuntut harga yang begitu mahal? Hanya sepiring kacang merah. Dia menuntut bayaran dengan begitu harga yang mahal. Dia tidak puas hati dengan hanya sekadar memberinya, tetapi dia mau supaya Esau bersumpah dulu. Dan Esau bersumpah memberi hak kesulungannya, barulah Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah tadi. Ini jelas sekali bahwa tidak ada hubungan kasih antara keluarga ini. Bahwa keluarga ini menjadi keluarga yang tidak baik. Ya, kita seperti yang saya katakan awal tadi, kita hanya membahas masalah keluarga Ishak dan Ribka. Masalah keluarga ini tidak ada kaitannya dengan ketidakketaatan kepada Allah. Itu jauh berbeda. Ini adalah masalah keluarga saja. Jadi kita lihat tidak patut Yakub menuntut harga yang mahal seperti itu. Ya, bukankah sepatutnya dia mengasihi abangnya? Oh, abang saya datang dari memburu, dia letih, dia lesu. Sepatutnya dia ramahnya dia untuk menyediakan makanan untuk Esau. Itu yang sepatutnya. Abang, kamu sudah letih, kamu sudah letah, ini air minumnya, ini makanannya, makanlah abang, kamu sudah letih. Itu sepatutnya Yakub katakan kepada Esau. Bukannya menuntut hak yang begitu dengan menuntut harga yang begitu mahal. Ya. Jadi saudara-saudara, kita lihat di situ ketika Esau bersumpah menyerahkan hak kesulungannya, baru Yakub memberi roti dan masakan kacang merah itu tadi. Tetapi Esau juga makan dan minum lalu pergi, dia memandang ringan hak kesulungannya. Itu hak dia. Itu hak Esau untuk memandang ringan hak kesulungannya. Tetapi itu kita tidak perlu bahas, kita hanya masalah keluarga saja.
Jadi saudara-saudara, kita lihat di sini betapa adik-beradik ini sudah hubungannya sudah retak tidak baik. Bermula dari orang tua, penyakit pilih kasih ini sudah merebak kepada anak mereka sehingga anak mereka pun tidak ada mengasihi satu akan yang lain. Saudara-saudara, inilah yang tidak baik yang kita lihat. Janganlah kita mencontohi perbuatan yang seperti ini. Dan yang keempat, Ribka dan Yakub menipu Ishak untuk merampas berkat untuk Esau. Ribka dan Yakub menipu Ishak merampas berkat untuk Esau. Mereka menipu. Ya, mari kita baca dalam ayat Kejadian, kita masuk kepada pasal yang ke-27. Pasal 27 ayat 1 hingga 4 yang berbunyi demikian. Ketika Ishak sudah tua, matanya telah kabur hingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau, "Ya Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku telah sudah tua. Aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang, olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang ku gemari, sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Ini adalah kata Ishak kepada Esau. Dia suruh Esau pergi memburu, dan hasil buruannya itu dia harus masak masakan yang enak dan berikan kepada ayahnya. Selepas itu baru ayahnya memberkati dia. Jadi sebagai orang tua, Ishak sebagai orang tua, sebagai bapak kepada anak-anaknya, seharusnya dia tidak melakukan perkara ini. Dia tidak hanya ingin memberkati Esau sahaja. Seharusnya Ishak sebagai orang tua, dia menjemput kedua-dua anaknya datang di hadapannya dan meletakkan tangan kedua di atas kedua kepala anaknya dan memberkati mereka. Itu yang sepatutnya dilakukan oleh Ishak. Tetapi Ishak dari awal tadi kita tahu bahwa Ishak telah pilih kasih. Kasihnya hanya melekat kepada Esau saja. Maka itu dia mau memberkati Esau saja juga. Dia tidak mau memberkati Yakub. Dia mau memberkati Esau saja, sebab dia hanya sayang kepada Esau saja. Inilah sifat perangai bapa yang tidak baik. Kita mau anak kita ini diberkati saja, baik-baik saja memberkati dia, dan anak yang satu dan tidak dipedulikan. Nah, apa yang terjadi seterusnya? Mari kita lihat. Apa yang terjadi seterusnya? Tetapi Ribka mendengar apa yang dikatakan Ishak kepada Esau. Ayat 25 berkata begini. Tetapi Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya. Ayat 6. Berkatalah Ribka kepada Yakub, "Anakku, telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu." Ayat 8. "Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu." 9. "Pergilah ke tempat kambing domba dan ambillah di sana dua anak kambing dan yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti digemarinya." 10. "Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya agar dia memberkati engkau sebelumnya mati." 14. Kita lupa 14. "Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya." 17. "Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya dan berkata, 'Bapa,' sahut ayahnya. 'Ya anakku, siapa engkau?' Kata Yakub, 'Ya ayah, akulah Esau.'
anak sulungmu, telah ku katakan seperti yang Bapa telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakan ini agar Bapa memberkati aku. Nah, di situ kita lihat pada waktu Ishak berkata kepada Esau untuk pergi pergi memburu, dan hasil buruan itu dia harus masak dengan enak supaya Ishak memberkati dia. Tetapi didengar oleh ibunya Ribkah, lalu dilaporkan kepada Yakub. Jadi mereka membuat satu rencana yang lain, yaitu bagaimana cara mereka menipu ayahnya supaya ayahnya memberkati Yakub. Jadi akhirnya mereka ambil 2 anak kambing lalu diolah ibu-ibunya, dan akhirnya Yakub pergi menghadap bapaknya menyerahkan makanan itu dan minta didoakan diberkati. Tetapi Ishak berkata, "Siapa engkau?" Akulah Ishak, akulah Esau katanya, sedangkan dia adalah Yakub. Dia katakan, "Akulah Esau, anakmu." Cepat juga engkau pergi memburu. "Oh, Tuhan Allah memberkati aku hari ini," katanya. Marilah mendekat, kata Ishak. Lalu Yakub mendekat, lalu dia raba-raba. Tanganmu ini tangan Esau, tapi suaramu suara Yakub, katanya. Tapi karena dia tidak dapat melihat, lalu dia katakan, dia mau mendapat kepastian, "Benarkah engkau ini anakku?" Esau katanya. "Ya, akulah Esau," katanya, sedangkan Yakub. Jadi sangat-sangat jelas sekali bahwa Ishak pilih kasih. Jadi akhirnya berkat yang untuk Esau tadi diberikan kepada Yakub melalui tipu daya Ribkah dan Yakub. Lalu diberkati Ishaklah Yakub tadi. Saudara-saudara, inilah yang kita lihat bahwa berkat untuk Esau telah dirampas oleh Yakub dengan cara tipu daya. Nah, di dalam keluarga ini kita lihat banyak hal-hal terjadi dalam keluarga ini. Yang pertama tadi kita lihat orang tuanya pilih kasih, dan akhirnya ada pilih kasih. Tidak ada hubungan kasih di antara keluarga ini, tidak ada hubungan kasih di antara adik-beradik, dan akhirnya terjadi penipuan, pembohongan yang terjadi dalam keluarga ini. Jadi beginilah keadaan keluarga ini, sebab bermula daripada orang tua yang tidak pandai mengurus rumah tangga. Nah, saudara-saudara, kita lihat berkat yang seharusnya untuk Esau sekarang telah diberikan kepada Yakub. Ya, memang benar kalau kita lihat pasal 25 ayat 23 mengatakan bahwa sudah didemuatkan ketika kedua Esau dan Yakub ini ketika mereka dalam kandungan, sudah ada nubuatan mengatakan mengenai kedua anak ini, yaitu ayat 23 mengatakan anak yang tua menjadi hamba kepada anak yang muda. Artinya anak yang mudalah yang akan diberkati. Anak yang mudalah yang akan berkuasa. Sudah didemuat di dalam semasa mereka dalam kandungan lagi. Tetapi walaupun demikian, cara mereka untuk mendapat hak kesulungan tadi atau berkat tadi adalah cara yang tidak baik. Cara mereka menipu, berbohong, tiada kasih, menuntut harga yang mahal dengan segelas kacang merah saja. Saya percaya bahwa jikapun Yakub tidak menipu ayahnya atau merampas hak kesulungan Esau, ia tetap memiliki hak itu sebab telah dibuatkan. Tetapi cara yang mendapatkannya adalah tidak baik. Ia menipu, ia berbohong, yang menuntut hal-hal yang tidak baik, yang begitu mahal harga. Inilah yang terjadi. Dan seterusnya, yang kelima,
Seperti yang dikatakan Esau tadi, mari kita baca di ayat yang kelima. Berkat untuk Esau telah dirampas oleh Yakub. Yang kelima, berkat untuk Esau telah dirampas oleh Yakub. Kejadian pasal 27 ayat 30 hingga 35 yang berbunyi demikian. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari buruan. Ia juga menyediakan makanan yang enak lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, "Bapa, bangunlah dan makanlah daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku." Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sahutnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu Esau." Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, "Siapakah garangan dia yang memburu binatang itu dan dengan yang telah membawanya kepadaku, aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia. Dan dia adalah orang yang tetap diberkati." Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya, ia meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam keadaan kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku juga ya Bapa." Jawab ayahnya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Nah, setelah selesai Ribkah dan Yakub menipu ayah mereka yaitu Ishak tadi, dan Ishak telah memberkati Yakub, dan setelah Ishak keluar dari tempat ayahnya, tidak lama kemudian Esau pun datang dari padang membawa hasil buruannya. Dan Esau pun mengolahnya, lalu membuat masakan yang enak, lalu dia berikannya kepada ayahnya. Tetapi ketika ayahnya mendengar bahwa itu adalah Esau, dia terkejut. Dia sadar bahwa ada orang lain yang telah mendolimi Esau untuk merampas hak kesulungan itu, berkat itu tadi. Itu sebabnya dia katakan, jawab ayahnya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Jadi kita lihat bahwa berkat yang untuk Esau telah diberikan kepada Yakub, hasil daripada penipuan dan tipu daya. Saudara-saudara, kita lihat juga ayat yang tadi mengatakan, dan dia tetap orang yang diberkati. Jadi berkat Esau tadi yang dirampas oleh Yakub, dan Yakub tetap diberkati. Saudara-saudara, inilah yang kita lihat bahwa ada sesuatu hal yang tidak baik terjadi dalam keluarga ini, yang saling melakukan hal-hal yang tidak baik, saling merampas hak saudaranya. Jadi semuanya bermula daripada orang tuanya yang pilih kasih, sehingga terjadi hal-hal yang tidak baik yang dilakukan oleh anak-anak mereka. Jadi yang seterusnya, poin yang keenam, yang terakhir, Esau menyimpan dendam dan rencana ingin membunuh Yakub. Nah, kita lihat penyakit ini semakin parah. Penyakit keluarga ini semakin parah sehingga ada rencana pembunuhan. Ya, sehingga ada rencana pembunuhan terjadi dalam keluarga ini. Esau menyimpan dendam dan rencana ingin membunuh Yakub. Kita baca ayat 20 pasal 27 ayat 41 yang berbunyi demikian. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, "Hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh." Nah, saudara-saudara, kita lihat akhirnya hubungan keluarga ini bukan semakin membaik, tetapi semakin memburuk, semakin parah. Akhirnya ada rencana
dalam hati Esau untuk membalas dendam dan membunuh adiknya, karena berkat untuknya telah dirampas oleh Yakub. Rencana pembunuhan. Saudara-saudara, inilah suatu perkara yang tidak baik terjadi dalam keluarga. Keluarga yang orang tua yang tidak dapat mengurus rumah tangga akan mengakibatkan anak-anak saling bermasalah dan bergaduh sesama sendiri. Ini bermula daripada orang tua yang tidak dapat mengurus keluarga dengan baik. Orang tua yang pilih kasih, orang tua yang hanya mengutamakan anaknya yang satu dan yang lain tidak dipedulikan. Dan inilah yang menjadi masalah. Maka terjadilah pergaduhan, masalah yang timbul dalam keluarga. Anak-anak bergaduh, berebut harta, berebut ini, berebut itu. Malah banyak keluarga yang sampai ke mahkamah. Tidak sampai ke mahkamah terjadi pembunuhan. Nah, ini yang terjadi dalam keluarga Ishak. Dan akhirnya dua beradik ini saling Esau mendendam Yakub dan ingin membunuh dia. Saudara-saudara, ini yang terjadi sangat-sangat tidak baik terjadi di kalangan umat Tuhan. Dan 43 yang berkata, dalam 43 Ribkah ayah ibu Yakub tadi menyuruh dia pergi meninggalkan mereka, pergi lari, yaitu lari kepada Laban di Haran, yaitu saudara kandung Ribkah sendiri. Paksa lari. Kita lihat terjadi hal-hal yang buruk. Akhirnya Yakub lari. Kalau Yakub tidak lari, sudah pasti Esau akan membunuh dia. Paksa dia lari. Dia lari bukan 1-2 bulan, 1-2 tahun, berpuluh tahun dia lari. Sampai kebencian, dendam Esau itu reda, hilang, baru dia kembali. Saudara-saudara, inilah yang kita lihat dalam keluarga ini. Marilah kita pada hari ini belajar supaya jangan terjadi hubungan keluarga kita rentak, bermasalah oleh karena masalah keluarga orang tua kita yang tidak pandai mengurus keluarga rumah tangga. Orang tua yang pilih kasih, hanya mengasihi anak yang satu dan anak yang lain tidak dikasihi. Dan inilah sifat perangai anak orang tua yang tidak berhikmat untuk mengurus keluarganya sendiri. Lalu saudara-saudara, pada hari ini kita belajar seperti yang saya katakan tadi, awal tadi, kita hanya melihat masalah keluarga Yakub, bukannya panggilan mereka. Ya, itu berbeda. Bukannya sebab masalah keluarga ini tidak sama dengan masalah seperti yang kita bahas minggu lepas, itu masalah Saul, Raja Saul. Masalah Raja Saul adalah masalah yang tidak taat setia kepada perintah Tuhan. Masalahnya dengan hubungannya dengan Tuhan. Itu masalah Saul. Tetapi masalah ini adalah masalah keluarga. Tapi saudara-saudara, sungguh pun demikian, rencana Tuhan tetap dalam hidup Yakub tetap dilaksanakan. Tetapi bagaimana mereka menjalani hidup sebagai satu keluarga, itu yang kita harus pelajari pada hari ini. Jadi saudara-saudara, saya harap pada hari ini kita belajar sedikit sebanyak dari keluarga Yakub untuk memberkati keluarga kita juga. Supaya kita belajar yang tidak baik, supaya kita ambil pelajaran yang baik daripada kisah ini untuk diterapkan dalam kehidupan kita sebagai satu keluarga. Saudara-saudara, inilah yang kita lihat, ya. Memang kalau kita lihat secara menyeluruh di dunia ini, banyak keluarga yang rosak, terjadi pembunuhan, terjadi masalah, terjadi kebencian, pergaduhan di antara keluarga, ya, bermacam-macam masalah yang timbul di antara keluarga, antara adik-beradik, antara ibu bapak dan anak, sebab kuncinya adalah tiada kasih sayang sesama keluarga. Sebab orang tua
tidak dengan bijaksana mengurus rumah tangga. Sebab orang tua pilih kasih terhadap anak. Jadi saudara-saudara, inilah yang kita belajar pada hari ini. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini dapat memberkati kita bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, kami datang di hadapan-Mu Tuhan pada pagi ini mengucap syukur karena masa waktu Tuhan berikan buat kami sehingga kami boleh belajar dari sedikit dari firman Tuhan mengenai keluarga Ishak dan Ribkah, di mana keluarga ini menghadapi berbagai cabaran dan tantangan oleh masalah-masalah tertentu yang timbul oleh karena perangai orang tua yang tidak mengurus anak dengan baik. Malahan mereka lebih mengasihi satu anak yang lain dan anak yang lain tidak dikasihi, dan mereka pilih kasih terhadap anak mereka. Tuhan, tolong kami supaya kami melihat anak kami semuanya adalah anak-anak kami, dan kami tidak patut membuat pilih kasih terhadap anak kami ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, berilah semangat, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan untuk kami sehingga kami boleh mengurus rumah tangga kami dengan baik, supaya anak-anak kami juga saling mengasihi sesama mereka ya Tuhan. Tolong kami, berkatilah kami, berilah semangat yang baru bagi kami, iman yang teguh untuk kami terus mengikuti Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau mendengar doa kami pada saat ini. Demikian juga sekali lagi kami berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan kami serahkan dalam tangan Tuhan supaya Engkau terus memberkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini, baik jemaat Tuhan BM Bandar Serian maupun rekan-rekan Facebook yang mendengar suara Tuhan pada pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua pada pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati